Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempersiapkan template dari HTML kita akan convert ke PHP. Biasanya setiap kita akan membuat sebuah website, kita terlebih dahulu mendevelop template dengan menggunakan format HTML. Nah, kemudian ketika sudah selesai 100%, maka kita akan convert ke PHP dan memberikan beberapa program PHP sehingga website itu dapat berjalan atau dinamis. Baiklah, kali ini saya akan menggunakan contoh template pet shop ini. Teman-teman bisa gunakan template apa aja. Nah, sekarang untuk melakukan langkah-langkah persiapan template, di sini saya sudah membuat format langkah-langkahnya, jadi teman-teman bisa mengikuti. Yang pertama, kita rubah dulu format file HTML menjadi PHP. Yang kedua, kita akan buat project pada text editor PHP Designer. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan buat beberapa folder yang dibutuhkan. Biasanya kalau kita membuat website, folder yang kita buat misalnya seperti images, kemudian folder CSS, JS. Nah, untuk yang sekarang ada folder tambahan yang wajib kita buat. Misalnya seperti includes, kemudian config, dan lain-lain. Kemudian langkah yang keempat, kita akan pisahkan bagian-bagian dari layout website. Misalnya seperti header, menu, footer, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, kita akan buat halaman website. Misalnya seperti halaman about us, contact, dan lain-lain. Oke, sekarang teman-teman silahkan buka text editor masing-masing. Di sini saya akan menggunakan PHP Designer. Nah, sekarang file yang untuk template-nya saya menggunakan pet shop ya, teman-teman. Saya sudah masukkan di directory htdoc. Nah, sekarang saya akan melakukan langkah yang pertama, yaitu merubah format dari HTML menjadi PHP. Oke. Sekarang saya akan masukkan semua file ini ke dalam text editor saya. Oke. Sekarang saya akan save as ya. Saya save as menjadi index.php. Kemudian saya save as lagi contact.php dan seterusnya. Oke, sekarang kita sudah melakukan langkah yang pertama, kita sudah rubah dari format yang asalnya HTML menjadi PHP, file PHP. Nah, sekarang kita akan buat project di text editor. Teman-teman sudah bisa buat project ya. Sekarang silahkan pilih menu project, kemudian pilih project manager. Kita buat baru. Pilih project, open project. Oke. Nah, setelah kita membuat
project, kita akan melakukan langkah yang ketiga, yaitu membuat beberapa folder yang nantinya kita akan butuhkan. Silahkan teman-teman buka text editor. Nah, di sebelah kanan atau bagian project sini, silahkan kalian buat folder baru. Caranya klik folder utama, klik kanan, kemudian klik new, pilih folder. Yang pertama kita buat folder include. Kemudian kita buat lagi folder asset. Kita buat lagi folder config. Folder pages. Oke. Sekarang saya akan jelaskan masing-masing dari folder yang baru saja kita buat. Yang pertama adalah folder include. Folder include ini digunakan untuk menyimpan bagian-bagian dari layout website. Misalnya seperti header, head, footer, menu, dan lain-lain. Kemudian folder asset ini untuk menyimpan gambar. Bedanya dengan folder images adalah kalau folder images fungsinya itu untuk menyimpan gambar yang berhubungan dengan data. Misalnya seperti gambar berita atau gambar artikel. Sedangkan kalau untuk folder asset itu digunakan untuk menyimpan gambar-gambar yang berhubungan dengan desain. Misalnya seperti logo, background gambar, dan lain-lain. Kemudian folder config. Folder config ini nanti kita akan menyimpan file config yang di dalamnya berisi script PHP untuk menghubungkan ke server database. Oke. Kemudian folder pages ini untuk menyimpan semua halaman website. Nah, sekarang kita akan melakukan langkah yang keempat, yaitu pisahkan bagian-bagian dari layout website. Nah, teman-teman silahkan kalian buka atau jalankan file index.php. Oke, sekarang kita akan memisahkan bagian-bagian dari file index ini. Kita akan simpan di dalam folder includes. Yang pertama, kita akan memisahkan bagian head, ya. Jadi silakan kalian pilih dari baris pertama sampai baris ke-6, kemudian di cut. Kita buat file baru dengan nama head.php. Jika sudah, silakan teman-teman jalankan. Nah, yang baru kita cut dari indeks ini, kita akan paste di file head.php ini. Ya. Jadi head ini kita akan paste di file head yang kita simpan di dalam folder include. Oke, jika sudah, teman-teman simpan. Kemudian yang berikutnya kita akan memisahkan bagian dari header. Dari baris keempat, kalian pilih sampai baris 12. Di cut, kita buat lagi file baru header.php.
Kemudian bagian footer dari baris ke 70 sampai baris ke 108. 70 sampai 108. Buat lagi file baru, footer. Oke. Nah, jika seperti ini kalau kita jalankan, teman-teman silakan coba kita jalankan localhost. Ya, pastinya dia akan berantakan karena kita belum memanggil file yang kita telah cut tadi. Nah, untuk mengembalikan tampilan semula, kita akan melakukan include. Jadi fungsinya itu adalah untuk memanggil file lain ke file induknya agar dapat digunakan fungsi-fungsinya. Sekarang kita akan include file head ini. Silakan buat sintak PHP. Kita ketik include. Includes adalah foldernya, slash head.php adalah nama filenya. Oke, jika kita jalankan, yang terjadi adalah Oke. Nah, dia sudah kembali seperti semula. Kalian bisa lihat di sini, misalnya saya akan tampilkan source code-nya. Dia sudah kembali, head-nya akan sudah terpanggil lagi pada index.php, kemudian header-nya dan footer. Karena kita sudah memanggilnya dengan menggunakan fungsi include. Nah, sekarang langkah yang ke-5, kita akan buat halaman pada website, misalnya seperti home, about us, contact, dan lain-lain. Nah, sekarang silahkan teman-teman pastikan sudah buat folder pages. Oke, kita kembali lagi ke index.php. Teman-teman bisa lihat di sini di dalam div id body ya. Di dalam div id body ada div banner, div content. Dari baris ke-6 kalian cut sampai baris ke-68. Dari baris 6 sampai baris 68. Kita cut. Nah, yang ini
kita simpannya di dalam folder pages karena dia merupakan bagian dari halaman website. Kita buat saja di sini file home.php. Kemudian saya paste. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalian coba buka contact.php, blog.php, dan about.php. Sekarang kita buka file kontak.php. Nah, yang ini dari baris ke-19 sampai baris 79. 19 sampai baris 79 kita cut, kita buat di pages. Kontak.php. Kemudian kita paste di sini. Oke. Sekarang kita ke file blog.php. Dari baris 19 sampai baris 109. Dari baris 19 sampai baris 109 silahkan di cut. Kita buat lagi di folder pages, buat file blog.php. Kita paste lagi. Terakhir di file about.php, dari baris 19 sampai baris 128 kita cut lagi, kita buat di folder pages dengan nama about.php. Oke, jika sudah silakan kita simpan semuanya. Nah, saya close terlebih dahulu semua file kecuali index.php. Nah, sekarang kita hapus saja dari file about.php sini. Kita hapus sampai index.html. Kita delete. Ya, sisakan index.php di luar folder index.php. Oke, sekarang teman-teman coba buka file header. Nah, karena di sini menunya gabung sama header, teman-teman, jadi kita nggak buat file menu. Sekarang kita coba rubah link dari menu ini di file header.php. Nah, di sini ada UL class navigation. Di dalamnya ini ada LI class aktif, kemudian ada ahref ya. Ada home, ada about us, blog, contact us. Nah, pertama coba kalian rubah index.html yang ada di dalam href ini menjadi index.php tanda tanya home. Kemudian yang about us ini hrefnya kalian rubah juga menjadi index.php tanda tanya about. Kemudian yang blog ini kalian rubah juga menjadi index.php tanda
tanda tanya blok, dan kontak index.php tanda tanya kontak. Nah, di sini ada juga logonya. Silakan teman-teman ganti aja dengan index.php. Nah, jika sudah, sekarang coba kembali lagi ke file index.php. Perhatikan di dalam, sekarang kita akan bekerja di dalam div id body. Nanti kita akan memanggil satu persatu page ini, ya, about, blog, contact, home.php berdasarkan URL, ya. Jadi silakan teman-teman buat, ya, di dalam body ini ketik sintak PHP. Silakan buat kondisi menggunakan if. Oke. Di dalam if ini silakan teman-teman ketik iset tanda dolar underscore get. Di dalam get ini kita akan menampung URL yang berasal dari sini, dari menu sini. Jadi yang setelah tanda tanya ini nantinya akan kita cek atau ditampung menggunakan variabel get, ya. Ada home, about, blog, dan contact. Nah, untuk yang pertama kita akan memanggil file home atau halaman home berdasarkan URL ini, index.php tanda tanya home. Jadi silakan teman-teman ketik di index, ya, di dalam get home. Jika ada URL index.php tanda tanya home, kita akan menampilkan halaman home. Caranya kita include pages / home.php. Nah, ini artinya jika ada URL index.php tanda tanya home, maka akan menampilkan atau kita akan menampilkan halaman home. Sekarang coba teman-teman simpan. Kita ketik di sini index.php tanda tanya home. Nah, maka file home ini adalah yang barusan kita simpan di dalam folder pages, telah terpanggil karena ada URL ini. Nah, jadi kalau saya klik menu home, maka dia akan menampilkan halaman home. Oke, sekarang kita akan buat page berikutnya. Teman-teman silakan buat lagi else if iset kita buat get about
jika ada URL index.php tanda tanya about, maka akan menampilkan halaman about. Oke, sekarang kita coba ganti ya, yang home ini menjadi about. Nah, sekarang akan tampil halaman about. Oke, untuk yang selanjutnya, sekira teman-teman sudah bisa melakukannya sendiri. Jadi silakan lakukan pemanggilan page berikutnya. Oke, jika sudah, silakan kalian refresh halaman websitenya. Nah, coba kalian klik menu blog dan contact us. Nah, dia sudah berjalan ya. Nah, permasalahannya adalah ketika saya klik logo, dia akan kosong seperti ini. Itu terjadi karena di sini tidak ada URL yang digunakan untuk mengecek kondisi. Untuk mengatasi hal itu, sekarang kita akan buat halaman defaultnya. Jadi untuk halaman default, saya akan menggunakan halaman home. Buat include pages di bawah else ya, buat include pages di bawah else sebagai halaman default. Jika sudah, silakan simpan. Nah, jika saya refresh lagi, dia akan menampilkan halaman home. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal teman-teman lakukan pembuatan program untuk menampilkan data dari database, membuat search engine, contact us, komentar, dan lain-lain. Terima kasih, semoga video ini dapat teman-teman mengerti.